Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Amelia dengan NIM 2223250085. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan mereview hasil makalah saya yang berjudul Kajian Neuroscience dalam Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas hasil makalah saya, yaitu ada latar belakang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendekatan terhadap pembelajaran dan evaluasi. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah neuroscience, yaitu ilmu yang mempelajari sistem saraf, otak, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan proses belajar manusia. Evaluasi pembelajaran selama ini cenderung berfokus pada hasil akhir berupa angka atau nilai, tanpa mempertimbangkan proses internal yang terjadi dalam diri peserta didik. Padahal, proses belajar melibatkan aktivitas kompleks di dalam otak seperti aktivitas memori, pengolahan informasi, dan keterlibatan emosi. Pendekatan neuroscience dalam evaluasi memungkinkan guru untuk memahami bagaimana memori, perhatian, dan emosi mempengaruhi hasil belajar siswa. Di sisi lain, pendekatan neuroscience juga relevan dalam pendidikan anak usia dini. Pemahaman tentang perkembangan otak anak dalam merancang evaluasi yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka. Guru PAUD yang menerapkan prinsip neuroscience dalam evaluasi mampu mendefinisikan potensi dan kebutuhan anak secara lebih akurat, sehingga intervensi pendidikan menjadi lebih tepat sasaran. Namun demikian, penerapan neuroscience dalam evaluasi pembelajaran masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman guru tentang konsep neuroscience dan keterbatasan sumber daya di sekolah. Menurut Suryani, tahun 2021, pelatihan dan pengembangan profesional guru sangat diperlukan agar mereka mampu menerapkan pendekatan ini secara efektif. Dengan latar belakang di atas, kajian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam bagaimana neuroscience dapat diintegrasikan dalam evaluasi pembelajaran. Apa saja prinsip-prinsip yang relevan, serta tantangan dan solusi yang dapat diambil dalam implementasinya. Pendekatan ini diharapkan dapat membawa perubahan paradigma dan evaluasi pembelajaran dari yang semula berorientasi pada hasil menjadi berorientasi pada proses dan potensi peserta didik. Adapun rumusan masalah dari makalah saya yaitu yang pertama, bagaimana konsep neuroscience dapat diterapkan dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua, apa saja pendekatan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan kajian neuroscience. Yang ketiga, bagaimana dampak penerapan neuroscience terhadap efektivitas evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan dari makalah saya yaitu yang pertama untuk mengkaji konsep neuroscience dalam konteks evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pendekatan evaluasi yang sesuai dengan prinsip neuroscience. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh penerapan neuroscience terhadap kualitas evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, konsep neuroscience dalam evaluasi pembelajaran. Neuroscience merupakan cabang ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan mekanisme kerja sistem saraf, khususnya otak yang berperan dalam berproses berpikir, merasakan, dan belajar. Dalam dunia pendidikan, neuroscience digunakan untuk memahami bagaimana otak menerima, mengelola, dan menyimpan informasi sebagai dasar untuk merancang pembelajaran yang efektif. Irama Sari dan Nasution tahun 2025 menjelaskan bahwa penerapan neuroscience dalam evaluasi pembelajaran membantu guru memahami proses internal peserta didik baik dari aspek kognitif maupun emosional. Sistem limbik sebagai proses pengaturan emosi di otak memiliki peran penting dalam keberhasilan belajar. Proses evaluasi yang terlalu menekan atau menimbulkan kecemasan dapat menghambat fungsi memori dan konsentrasi. Menurut Pratiwi tahun 2023 menyatakan bahwa strategi evaluasi berbasis neuroscience bersifat adaptif dan personal.
karena mempertimbangkan perbedaan cara kerja otak tiap peserta didik. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar peserta didik. Baik, yang selanjutnya itu ada B, pendekatan evaluasi yang relevan dengan kajian neuroscience. Pendekatan evaluasi berbasis neuroscience lebih berfokus pada proses belajar daripada penilaian akhir. Menurut Ramadhani tahun 2022 menyatakan bahwa evaluasi holistik harus melibatkan aspek kognitif, efektif, dan sosial. Oleh karena itu, guru perlu mengkombinasikan berbagai metode evaluasi seperti observasi, portofolio, jurnal, perkembangan, dan refleksi diri. Adapun menurut Fitriani tahun 2023 menekankan pentingnya evaluasi yang memperhatikan perbedaan gaya belajar, minat, dan kapasitas setiap peserta didik. Dan ada juga menurut Susanto tahun 2017 menjelaskan bahwa evaluasi yang sesuai prinsip neuroscience harus mampu menilai perkembangan anak secara utuh, termasuk aspek kreativitas, bahasa, emosional, dan sosial. Baik, yang terakhir yaitu C, dampak penerapan neuroscience dalam evaluasi pembelajaran. Penerapan neuroscience dalam evaluasi pembelajaran memberikan dampak positif terhadap motivasi, pemahaman, dan perkembangan peserta didik. Menurut Faratiwi tahun 2023, menjelaskan bahwa peserta didik akan lebih termotivasi ketika proses evaluasi dilakukan dengan cara menghargai cara kerja otak dan kondisi emosional mereka. Dan adapun menurut Hidayat tahun 2021 menemukan bahwa guru PAUD yang menerapkan evaluasi berbasis neuroscience mampu mengenali potensi dan kebutuhan anak lebih cepat, sehingga intervensi pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, penerapan neuroscience dalam evaluasi juga meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan peserta didik. Guru lebih empatik dan reflektif, serta mampu memberikan umpan balik yang membangun. Dengan demikian, pendekatan ini menggeser paradigma evaluasi dari sekadar penilaian hasil menjadi pendamping proses perkembangan belajar secara menyeluruh. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil review makalah saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.